kasih Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu ya Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan
Itulah pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar Engkau suka Tuhan dan Engkau senang Tuhan. Walau 1000 lebah di hadapan kami Tuhan, kami akan selalu memuliakan Engkau. Kami tidak akan pernah ragu lagi Bapa. Engkau sumber berkat, Engkau sumber segala sesuatu dalam kehidupan kami. Ampuni kebodohan kami Tuhan, yang melihat dunia ini memberikan kekuatan bagi kami. Kami tahu Tuhan Yesus hanya Engkau berikan kekuatan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Katakan dari hatimu, tiada pernah ku ragu. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu Bapa. Kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Katakan, meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghalang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Kita katakan lagi, tak pernah ku ragu Tuhan. Katakan dari hatimu yang paling dalam. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan.
seperti apa yang kami inginkan Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa Engkau yang harus kami pegang dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Segala puji syukur padamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Katakan terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Kita katakan lagi, Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kita katakan dari hati kita, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih.
Kau dimuliakan segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha mulia. Kau dimuliakan atas segalanya. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, Yesus. Kau ku tinggikan, kau ku tinggikan. Aku tinggikan, oh Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenarannya. Kami tahu cuma Engkau satu-satunya Tuhan, satu-satunya Bapa pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang lain Tuhan Yesus. Yang kami tahu kamu Bapa yang baik. Itulah kebenaran yang kami tahu Tuhan. Dan satu hal Bapa, yang kami tahu Engkau mengasihi kami dalam segala keadaan kami apapun itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Kami punya roh-Mu Tuhan di dalam hati kami. Kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran yang kami miliki Bapa. Katakan dari hati. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha mulia. Kau dimuliakan atas
Aku sembah Dia. Aku sembah. Arahkan hati dan matamu kepada Dia. Arahkan hatimu, nikmati. Urta satata parera nasiara takata. Urta satata oro baraba papayara sekiara. Aku sembah. Lihatlah kami anak-anakmu Tuhan, menyembahmu Bapa. Hiro tu sepapayaran sedikit kepura. Oh Jesus, Kau ku sembah. Mulut kami memuliakan Engkau Tuhan. Engkau lihat mulut kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Cucu memiliki harapan dari harapan satu kebenaran. Engkau lihat kami memuliakan Engkau Tuhan. Siapa
kami Tuhan. Dari mulut anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu mengubah kami. Mencelikkan kami. Supaya kami tahu mana kehendak-Mu Tuhan. Urapi semua anak-anak-Mu Tuhan. Bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang hidup. Mari semua kita yang percaya berkata. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima, kita akan baca dari yang pertama. Saudara perhatikan saja, ikutin dari hati. Inilah firman Tuhan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai bergoncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tepat pada hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi yang menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dialah mengatakannya kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu?" dan berkata kepadamu, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di bait Allah. Lalu katanya kepadanya, "Engkau telah menyembuhkan. Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kolam Bethesda. Kolam Bethesda dalam arti yang sebenarnya adalah terlalu gennya terlalu besar ya. Tes, oke. Kolam Bethesda artinya adalah rumah belas kasihan. Itu arti dari bahasa aslinya, rumah belas kasihan. Kenapa dikatakan rumah belas kasihan? Karena pada waktu itu ada sebuah tradisi besar di Israel
bahwa setiap orang yang masuk ke dalam kolam itu, maka dia akan sembuh. Tetapi orang-orang yang masuk kolam itu adalah ketika air itu bergoncang. Ada namanya Hari Raya Nafiri. Hari Raya Nafiri itu selalu bicara tentang tahun baru. Ya, kalau orang pemahaman tahun baru, kalau di Israel itu namanya adalah perayaan tahun Nafiri. Jadi mereka melihat bahwa mereka mengetahui pada saat itu di tahun baru itu malaikat turun dan menggoncangkan kolam itu dan orang lain masuk selalu sembuh. Itulah yang diyakini oleh banyak orang Israel pada waktu itu. Sehingga di kolam Bethesda itu, kalau kita lihat itu adalah tempat di mana orang-orang penyakitan. Ada yang cacat, ada yang lumpuh, ada yang busuk, ada yang banyak hal di situ. Yang buta, yang timpang ada di situ. Dan penuh. Ngebayangkan Bapak Ibu, ketika orang tiap hari ke sana atau di sana sepanjang hari. Israel itu kota yang panas ya. Dia kota tepi pantai, cukup panas. Bayangkan ketika di situ orang berjibun, banyaknya luar biasa dengan segala macam penyakit. Kira-kira apa yang muncul pertama sekali? Bau pasti ya kan? Itu pasti bau. Yang kedua apa yang muncul? Jijik mungkin kita lihat ya. Wah, jorok. Pasti itu yang kadang jorok. Karena semua di situ adalah orang-orang yang penuh dengan penyakitan. Saudara, dalam cerita ini ada satu yang Tuhan sembuhkan, yaitu orang lumpuh. Orang lumpuh itu 38 tahun lamanya dia lumpuh. Ketika Yesus mendatangi dia, Tuhan bertanya kepadanya, kenapa? Kau mau kakak sembuh? Aduh Tuhan, tidak ada yang mendorong aku ke situ. Ketika tergoncang, aku kalah start, begitu ini istilahnya gitu, bahasa ininya, bahasa umumnya, kalah start. Orang-orang sudah masuk, aku belakangan. Kenapa? Karena tidak ada, bahkan aku menggerakkan tanganku, kakiku aja kok nggak bisa. Padahal Tuhan nawarin apa? Sembuh. Saudara, dalam kehidupan kita, sering sekali ini terjadi. Tuhan bicara tentang hal yang lebih besar, kita bicara tentang trauma kita. Tuhan bicara tentang sesuatu yang luar biasa, kita masih bicara tentang apa? Tentang diri kita. Inilah kejahatan banyak anak-anak Tuhan, selalu bicara tentang apa yang dia pakai, apa yang dia makan, apa yang dia pikirkan. Sehingga dia tidak lagi melihat bahwa ada Tuhan yang menawarkan sebuah kesembuhan, ada Tuhan yang menawarkan sebuah masa depan yang baik. Dia tidak lagi melihat itu. Karena otaknya hanya bicara kesembuhan. Karena otaknya selalu bicara belas kasihan. Dikasihani, diperhatikan, dipuji, dimuliakan. Itulah yang membuat dia tetap lumpuh. Saudara, ini kejahatan terbesar. Ketika kita tidak mau mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Menurut saudara-saudara, ketika kita mengikut Tuhan membuat kita susah atau senang? Senang kan? Tapi banyak orang tidak masuk ke area itu. Kenapa? Karena di otaknya adalah apa yang diinginkan, apa yang dipakai. Seolah-olah apa? Saya tidak butuh Tuhan. Ketika Tuhan menawarkan, dia hanya berpikir enggak ada nih, enggak mungkin nih, enggak bisa nih. Saudara,
Ini yang terjadi dalam kehidupan banyak anak Tuhan. Bahkan kita sendiri. Saudara, sesuatu hal yang bahaya, ini bahaya Bapak Ibu, saudara harus paham dengan benar. Ketika saudara sudah masuk ke areanya Tuhan, ketika sudah saudara belajar tentang Tuhan, mau itu apapun, mau sedikit, mau hanya 0,0 sekian saudara belajar. Tapi ketika saudara tidak lagi melihat cara-cara Tuhan ingin mengubah dirimu, cara-cara Tuhan ingin menyiapkan dirimu, maka engkau dihitung masuk dalam sebuah kejahatan. Kenapa kemudian pertanyaannya begini, kenapa kemudian Tuhan mengatakan angkatlah kasurmu dan berjalanlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tilam itu bicara tentang kenyamanan, betapa banyak orang-orang hari-hari ini hidup dalam kenyamanan. Bahkan orang pun lebih nyaman dengan rasa stresnya, betul gak? Apa buktinya? Bertahun-tahun dia biarkan dia stres. Orang nyaman dengan sakit hatinya, bertahun-tahun dia hidup dengan sakit hati. Itu buktinya. Sesuatu yang kau pegang di luar dari kebenaran, berarti itulah kenyamananmu. Artinya bahwa kita adalah orang-orang lumpuh. Ketika Tuhan bicara angkat tilam, artinya keluar dari zona nyamanmu. Kenapa Tuhan tidak datang terus sentuh kakinya dan dia berjalan? Kenapa Tuhan kemudian tidak melakukan dengan cara yang lain? Harusnya Tuhan melakukan dengan cara yang lain. Kalau logikanya kalau kita melihat gimana caranya orang lumpuh udah 38 tahun lumpuh masih disuruh berjalan. Disuruh angkat tilam juga. Ini sesuatu yang gak masuk akal. Tetapi Tuhan lagi bicara tentang zona nyaman yang selama ini membuat kita semua lumpuh. Coba lihat kelumpuhan kita. Stres tiap hari. Gak mampu mengampuni. Gak mampu membunuh keinginan. Sibuk dengan ingin sana, ingin sini, ingin sana. Terus dia pegang. Gak mampu keluar dari keterpurukan. Gak mampu hidup dalam sukacita. Itu kejahatan Bapak Ibu. Kejahatan yang selama ini dipegang, nyaman. Saudara, Tuhan tidak akan mengubah apa-apa dalam hidup kita kalau kita hidup dengan kenyamanan kita. Karena prinsipnya adalah orang yang bergerak, maka Tuhan menyertai dia. Orang yang keluar dari zona nyaman, maka Tuhan menemani dia. Kenapa Abraham Tuhan suruh keluar dari Ur Kasdim? Karena terlalu nyaman. Abraham itu bapaknya itu, si Tera itu orang kaya. Dia kaya raya, penguasa. Di wilayah itu di Ur Kasdim. Dia nyaman dengan segala sesuatunya. Abraham aja keluar aja dari Ur Kasdim aja dengan kekayaan yang luar biasa sebenarnya. Disuruh dia keluar dari situ. Enggak, kau keluar. Lalu disitulah Tuhan bicara. Orang lumpuh ini kalau dia tidak kemudian berani keluar dari kelumpuhannya, dia tidak berani mau mengangkat kasurnya, maka tidak terjadi apa-apa. Kalau saudara tidak pernah mau keluar dari semua kenyamanan saudara selama ini, saudara tidak akan jadi apa-apa. Karena Alkitab mengatakan apa yang kau pikirkan itu yang terjadi padamu.
Kau pikirkan kau miskin, miskinlah kau. Kau pikirkan kau gagal, gagal nanti semuanya. Kau takut dengan apa yang kau mau, apa dengan dunia ini, maka dunia ini akan menghantuimu tiap hari. Yang terjadi seperti itu. Tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan, jadi orang lumpuh. Akhirnya jadi orang lumpuh yang seperti ini, minta dikasihani, kau kasihanilah saya. Minta dimengerti. Minta didorong-dorong, ayo dorong-doronglah saya, ayo supportlah saya, dukunglah saya supaya saya. Artinya kau membiarkan dirimu lumpuh. Tuhan mau ada sebuah tindakan yang lahir dari hati kita. Makanya Bapak Ibu, ketika kita tidak lagi melihat Yesus itu penting, kita akan tergilas dengan dunia ini. Kalau uang itu dan harta benda, pekerjaan, jabatan yang membuat orang lain akan bersuka cita dan damai sejahtera, maka Yesus akan mengajarkan tentang itu kepada kita. Maka dia akan katakan, karena dia kan Allah yang sangat luar biasa. Dia kan Allah dari sumber segala sesuatu. Maka dia bilang, masa kadang-kadang uang lo ya, kau harus kumpulkan uangmu, kau harus jabatanmu harus hebat. Kau harus begini, kau harus begini, kau harus begini. Karena apa? Karena nggak usah. Tuhan itu saya tidak bisa memberikan damai sejahtera bagimu, uang yang memberikan. Akan begitu, isi Alkitab akan seperti itu. Alkitab akan bercerita tentang apa? Tentang uang, tentang ini segala macam. Nggak akan ada lagi bicara tentang apa? Buanglah segala sesuatu. Ikutlah aku, pikullah salib. Itu nggak akan pernah ada. Gak akan pernah ada kata Alkitab mengatakan bersuka dalam segala keadaan, gak ada. Karena ketika udah bicara uang pasti stres, bicara jabatan pasti stres. Bicara keinginan gak terkabul pasti stres, betul gak? Bicara orang-orang gak menghormati kita pasti kita stres. Orang-orang yang tidak mengerti kita pasti kita stres. Kau gak mengerti, kau gak ini, pasti akan main di level itu terus. Dan kita akan bolak-balik main di level itu sehingga tanpa sadar kita sudah menjadi Kristen lumpuh. Tilamnya enggak pernah diangkat. Tidak pernah bergerak. Kita akan bolak-balik di situ. Di area-area neraka. Saudara-saudara belum bosan ngerasakan neraka? Saya ngelihat saudara belum bosan akan neraka. Orang begini-begini, loh kok bisa ngerasain neraka? Iya. Kok masih stres, masih galau, masih pingin sana, pingin sini, masih mengejar dunia ini. Seolah-olah Tuhan itu enggak ada. Ketika ditanya, yang mana banyak waktumu baca firman atau melakukan kehidupanmu? Kita bilang melakukan kehidupan, firman Tuhan. Nantilah kalau lagi butuh aja, kalau lagi, ya kan? Yang terjadi seperti itu selama ini. Karena Tuhan belum kita anggap penting. Atau tadi ketika doa pembukaan itu, Tuhan cuma meletakkan. Saya cuma dikasih tahu bahwa mereka hanya jadikan saya jadi sampah yang harus dibuang. Itu yang Tuhan sampaikan. Kita sama jadikan Yesus itu menjadi sampah yang harus dibuang. Kenapa? Karena dia menghalangi keinginan kita. Kita harus rela, kita harus ini, aduh gimana mau rela saya kehilangan. Gimana mau rela ini segala macam ya kan. Gimana, di mana uang saya, di mana ini dan segala macam itu yang terjadi. Karena kita tidak pernah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan bisa melakukan apapun dalam hidup kita. Makanya jelas dia bilang. Alkitab bilang ketika Tuhan di pihakmu, siapakah lawanmu? Tapi banyak orang tidak mengerti tentang ini. Tuhan mampu melakukan apapun di luar dari apa yang kau pikirkan.
Bukan karena hebatnya kau bekerja, hebatnya kau berpikir. Tapi kalau Tuhan mengkehendaki pasti bisa. Gak ada yang gak bisa. Saudara-saudara, kita harus belajar dari orang lumpuh ini. Kita harus belajar orang lumpuh yang sibuk dengan tilamnya. Kita harus belajar dari orang lumpuh yang sibuk perhatian dari orang lain. Yang minta didorong-dorong. Orang lumpuh yang sibuk dengan minta yang dinomor satukan. Itu yang terjadi seperti itu. Sibuk minta dinomor satukan. Memaksa orang lain. Untuk memahami dan mengerti dengan dirinya. Artinya ketika orang-orang hidup di model seperti ini, berarti di dalam dirinya tidak ada kasih. Kasih itu bicara tentang apa? Tentang tindakan. Kasih itu bicara tentang apa? Melakukan. Kasih itu bicara tentang apa? Kerelaan. Kasih itu bicara tentang apa? Rasa terima kasih dan bersyukur untuk semua kehidupannya. Itu. Yang lainnya. Dalam PA saya ceritakan kepada saudara, dulu saya jadi hamba Tuhan yang brengsek. Saya khotbah, saya melayani orang tapi hati saya cinta uang. Bahkan saya marah sama Tuhan. Tuhan, ke orang-orang itu Engkau berkati, aku kok enggak. Aku sudah rela melayani. Aku sudah memberikan bahkan apa yang Kau berkati aku cuma 30% ku nikmati. 70% udah ku bagikan kepada orang-orang yang gak mampu. Aku begitu dulu. Kau mencintai Tuhan, kenapa kok berkat ini gak datang? Tuhan, Engkau gak memberikan ini. Sampai Tuhan bilang, apakah aku gak cukup bagimu? Banyak orang tidak merasa bahwa Tuhan itu cukup baginya. Orang saling menganggap bahwa uang, masa depan, keluarga, rumah itulah yang penting. Tuhan enggak. Makanya betapa sakitnya hati Tuhan yang kita lakukan. Dan saya dulu melakukan itu. Bolak-balik saya pingin uang, bolak-balik saya pingin harta, bolak-balik. Tapi saya melayani. Biar gak terlalu terlihat kejahatan hati saya memberi kepada orang, membantu. Ada jemaat yang gak ada ongkosnya, ada yang sakit saya bantu. Seolah-olah saya anak Tuhan, seolah-olah saya melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan bilang, ketika Tuhan datang, dia kasih tahu, apakah aku tidak cukup bagimu? Ketika saya tidak mengakui di hadapan Tuhan, pada waktu itu saya merasa bahwa itu ya seorang pendeta yang natural gitu ya, menginginkan berkat itu wajar gitu. Namanya juga pelayanan butuh operasional seperti itu ya kan. Mungkin orang bilang wajar, tapi Tuhan katakan apa? Kejahatan dan kelancangan. Kalau lebih pahit lagi dikatakan apa? Biadab. Bermain-main dengan firman tetapi hatinya ke uang. Itu yang Tuhan deal sama saya. Makanya saya bilang kepada tim worship leader, hati-hati. Hati-hati. Worship, tim pujian, pemain musik, hati-hati dengan hatimu. Ketika kau tidak melihat bahwa Tuhan itu cukup bagimu, maka kau selamanya akan batu hatinya. Itu yang saya alami. Ketika saya tidak mengakui, saya anggap itu sebagai yang natural saja terjadi kepada setiap orang. Saya gak merasakan Tuhan. Ketika berdoa gak bisa dijamah, bingung doanya gimana, caranya berdoa gak bingung. Kok hati gak damai sejahtera, kok gak enak. Saya baca firman, firman itu kok gak nempel.
Dan ada beberapa kali yang terjadi, waktu saya pelayananku dijamah. Masih dijamahnya, terus apa masalahnya? Oh masih ini kok, masih oke kok. Ya kan? Tapi ketika Tuhan bukakan, wah berarti aku belum satu-satunya dalam hatimu. Inilah persoalan Bapak Ibu ketika hati kita tidak lagi tertuju kepada Tuhan. Hati-hati ya, saya mau katakan Bapak Ibu, ini harus kita pegang dengan baik, hati-hati. Dunia ini akan selalu menawarkan saudara-saudara untuk jauh dari Tuhan. Dia akan buat banyak hal, setan akan buat banyak hal untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Bagaimana caranya kau tidak dijamah Tuhan? Bagaimana caranya kau tidak menyembah Tuhan? Dia akan buat begitu. Dengan cara apa? Pekerjaanmu diambil dulu supaya kau stres. Kuliahmu diberantakin. Mungkin rumah tanggamu dibuat kacau balau, suami istri berantem. Bapak mama gak bisa cocok, itu akan ditawarin oleh setan. Gak apa-apa, ribut aja kalian terus. Inginkan aja, saling menyalahkan aja, saling merendahkan aja, punya keinginan banyak aja gak apa-apa. Terus aja. Yang penting kau jangan mengenal Tuhan. Jangan hidup total dalam Tuhan. Jangan mau diperbudak oleh Yesus. Biarlah dunia memperbudakmu. Itu setan begitu. Dia akan mulai membuat nih. Dia akan membuat banyak hal. Kau akan ditawari banyak hal. Organisasimu akan ditawarin. Supaya kau gak datang ke Tuhan. Saya dalam organisasi Bapak Ibu gak pernah jadi bawahan, ketua nasional. Selalu diminta untuk menjadi pimpinan dalam sebuah organisasi. Tapi saya bilang, saya ngelihat ini Tuhan mau apa tidak? Enggak, saya enggak mau. Saya banyak saya tinggalkan. Organisasi itu banyak saya tinggalin, banyak. Karena bagi saya adalah, kalau itu menjauhkan saya dari Tuhan, saya mau ngapain? Saya belajar untuk tahu bahwa Tuhan ini penting dalam hidup saya. Dia adalah Dia yang sangat penting, tidak ada yang lain. Saya tidak mampu menjalankan kehidupan saya ini kalau tidak ada Yesus. Makanya saya harus keluar dari zona nyaman saya. Saya harus bicara Yesus kepada setiap orang yang saya temuin, siapapun itu. Karena kan banyak orang tuh. Dulu teman saya begitu, ketika saya ngomong sama dia bilang, ngapain sih bicara Tuhan-Tuhan aja, ngapain sih Yesus terus, yang lain kayak kita bicara. Karena banyak orang tidak tertarik lagi dengan Tuhan. Yang terjadi itu. Kenapa kita perlu dalam sebuah ikatan roh? Kenapa kita perlu dalam sebuah penyembahan yang bersatu? Karena Tuhan mau sehati, sepikiran, seroh, dan setujuan. Kalau satu minta uang datang ke gereja, kalau satu minta berkat, satu minta penyembuhan, satu minta masalah selesai, satu yang lain-lain, Tuhan gak hadir. Orang selalu mengatakan adalah gereja bengkel. Betul bagi orang-orang yang mau diperbaiki. Kalau tidak mau diperbaiki tidak terjadi. Orang lumpuh ini kalau dia tidak mau mengikuti apa kata Yesus, tidak terjadi kesembuhan, dia tidak berjalan. Dia akan tetap menjadi orang lumpuh. Dia tidak menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Tuhan ada, Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan. Gak akan jadi kesaksian. Kalau hidupmu tidak menjadi kesaksian bagi banyak orang, sia-sialah semuanya. Kalau hidupmu itu hanya contoh menjadi troublemaker, itu parah. Udah deh gak usah ngomong sama dia, sensitif kali dia. Ngomong dia langsung sensitif, mukanya langsung murung. Habislah.
Maka orang akan mengatakan, percuma kau ke gereja kalau kau gampang tersinggung dan murung. Makanya itu. Berapa banyak kita tidak menyadari bahwa kita main di area-area itu, area-area nyamannya kita. Mari kita keluar dari kenyamanan kita. Belajar untuk membuang segala sesuatu. Total mengikut Tuhan. Jadi orang Kristen yang berjalan, bukan orang yang lumpuh. Ketika keinginanmu hanya berkat kesembuhan, kemapanan ekonomi, disanjung orang, ditolong orang, dimengerti orang, berarti kau menjadi Kristen yang lumpuh. Berarti kau menjadi pengikut Yesus yang lumpuh. Tuhan akan lirik gak? Tuhan gak akan lirik. Kalau engkau masih tetap di area itu, siapkan dirimu dengan segala kemungkinannya. Bagi saya itu. Kalau kita main di area-area itu. Karena sekali lagi saya katakan Bapak Ibu. Yang tidak bisa kita kemudian bertobat bunuh diri masuk surga. Semua harus diproses dengan baik. Ketika kita bertobat, kita mulai buang keinginan kita. Kita mulai melihat Tuhan. Lepaskan lagi, ikut Tuhan lagi. Terus baca firman, bawa korban bakaran. Ketika di grup saya katakan, setiap minggu setiap orang harus membawa korban bakaran. Apa korban bakaran kita? Firman Tuhan tiap hari menjadi makanan rohmu. Kemudian apa? Bereskan dirimu, cara berpikirmu, prinsip yang harus dibuang. Lalu sampaikan berita keselamatan kepada setiap orang yang kau temuin. Itu yang akan menghancurkan hatimu. Kalau korban itu tidak dibawa, Tuhan gak datang. Makanya kalau kita tetap di area-area itu, nanti penyembahan kita lama-lama dia akan turun. Kenapa? Karena kita hanya bernyanyi seperti itu aja. Tidak ada korban yang kita siapkan buat Tuhan. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kita harus keluar kenyamanan dan kita bergerak. Hari demi hari kita bergerak untuk Tuhan. Sehingga Tuhan pulihkan segala sesuatu. Sehingga Tuhan cukupkan segala sesuatu. Sehingga Tuhan panik melihat kita yang mencintai Dia. Titiknya di situ Bapak Ibu. Mampukah kita membuat Yesus panik ketika kehilangan kita? Itu yang Tuhan mau. Kalau Tuhan bilang hilang, ya udah biarin aja. Itu berarti itu udah neraka itu. Mau apapun ceritanya udah neraka. Ya. Ada satu ayat, ada satu pengajaran yang mengatakan ketika engkau percaya Yesus maka engkau akan diselamatkan. Banyak orang memegang hanya berhenti dengan titik itu. Bagaimana mungkin orang percaya kalau dia tidak melakukan? Bisa gak kira-kira? Gak bisa. Orang percaya melakukan. Orang percaya mengasihi. Orang percaya keluar dari egonya, keluar dari pikirannya, prinsipnya. Itu orang percaya. Kalau kita bilang saya percaya Yesus, tapi saya tidak melakukan apa-apa, berarti kita sama dengan orang yang tidak percaya. Saudara, karakter harus kita bangun. Kecintaan kepada Tuhan harus kita bangun. Hati yang mengasihi Tuhan harus kita bangun. Kalau tidak nggak bisa. Keluarlah dari kelumpuhanmu Bapak Ibu. Jadi anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan. Angkat tilam masing-masing. Ya. Kalau engkau tetap di tilam itu, maka yang ada akan apa? Bau. Karena orang lumpuh itu nggak bisa ke kamar mandi. Kau menjadi orang Kristen yang bau. Nggak sedap. Kau akan menjadi setiap orang Kristen yang sakit-sakitan. Kenapa? Karena di situ ada penyakit. Udah lumpuh, sakit-sakitan, komplikasi lah semuanya. Tinggal
mati ke neraka, tinggal tunggu tanggal main. Keluarlah dari kelumpuhanmu. Belajarlah untuk mengikut apa yang kata Yesus, sesulit apapun itu. Percaya. Berani untuk percaya. Kita harus berani untuk percaya bahwa tujuan hidup kita adalah bergaul dengan Tuhan. Tujuan hidup kita adalah mencintai Tuhan dan membuat Tuhan senang. Kalau itu menjadi tujuan hidupmu, maka buanglah segala sesuatu yang membuat Tuhan tidak senang. Amin. Siapkan dirimu masing-masing Bapak Ibu. Keadaan sudah semakin parah hari-hari ini. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kita harus keluar dari pikiran-pikiran kita yang selama ini kita ikutin tiap-tiap hari. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Kami tanpa sadar Tuhan Yesus, kami menjadi orang-orang yang lumpuh. Kami berjalan dengan kelumpuhan kami. Kami nyaman dengan kelumpuhan kami tanpa kami tahu Tuhan Yesus apa yang harus kami inginkan. Kami tidak tahu apa yang kami ingin gapai dalam hidup ini Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu Bapa yang baik. Biarlah belas kasihan-Mu yang melampaui segala akal menaungi kami. Mengubah kami. Tuhan, kasihani setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Kami mau Tuhan Yesus mengenal pribadi-Mu. Kami mau berhenti dari kelumpuhan kami. Tilam kami ya Tuhan yang membuat kami nyaman dengan keadaan. Kami tidak berani Tuhan untuk datang kepadamu. Kami tidak berani Tuhan untuk sujud di hadapan-Mu. Kami tidak berani Tuhan untuk mengikut Engkau total Bapa karena pikiran kami, karena keadaan kami. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, dalam segala sesuatunya Bapa Engkau mengasihi kami. Kami berterima kasih punya Allah seperti Engkau. Sekalipun kami Tuhan belum kudus, belum suci. Tapi Engkau datang mau menyembuhkan kami, Engkau datang mau memulihkan kami. Ampuni kami Tuhan Yesus, dan kami berterima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang tetap melihat kami. Sembuhkan semua anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Ambil semua kenyamanan kami Bapa, supaya kami mengerti dan kami tahu Tuhan Yesus, bahwa rancangan-Mu indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tangan-Mu. Terima kasih buat kasih sayang-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita berdiri, kita katakan segala pujian, segala pujian dan syukur
hanya bagimu, hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Katakan, dengan apakah ku balas kasih-Mu? Hormat kemuliaan hanya bagimu, layak bagimu. Sembah Yesus, ku sembah seumur. Ku sembah Yesus, ku sembah. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan Bapa, Engkau kuat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau katakan dari hati kami, Kaulah kuatku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita katakan dari hati kita yang paling dalam, meskipun musuh di depanku, rintangan menghalang. Katakan, Engkau bersamaku.
itulah pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu. Engkau sumber kekuatan kami Bapa. Tidak ada satupun Tuhan kekuatan yang lain. Hanya Engkau sumber kekuatan kami. Bapa Sorgawi, kami anak-anak-Mu di hadapan-Mu Tuhan. Engkau lihat keadaan kami. Engkau lihat hati kami masing-masing Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Bapa sebagai tanda syukur kami dan ketidakmampuan kami Tuhan. Biarlah tangan-Mu tumpah atas kepala kami dan menguatkan kami, mengurapi kami. Pulanglah dengan damai sejahtera. Arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan. Damai yang tidak bersekudahan turun atas-Mu. Cinta yang hidup, yang kuat turun atas-Mu. Sukacita yang melampaui segala akal turun atas-Mu. Berkat, kekuatan, hati yang baru Tuhan berikan kepadamu. Kaki yang baru, mata dan telinga yang baru Tuhan berikan kepadamu. Supaya engkau berjalan dalam terang Kristus. Dan semuanya itu dalam nama yang hidup, Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan, Roh Kudus yang mengasihi, memampukan engkau, menguatkan dan menyayangi engkau, menjagai engkau sampai Tuhan menjemputmu. Dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih Yesus.